warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Maftuatun Nikmah, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tuban. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan juga fasilitator dan mengajar praktek saya yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Sawitri Mardia sebagai fasilitator dan Ibu Siti Himatul Alia sebagai pengajar praktik. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu saya sebagai CGP mempunyai peran penting di dalam mengembangkan budaya positif di SMA Negeri 4 Tuban. Hal ini dikarenakan sebagai CGP sudah mendapatkan ilmu dari modul yang sudah dipelajari dan diharapkan dapat mengaplikasikannya di sekolah. Selain sebagai guru, saya juga bertugas sebagai tim manajemen SMA Negeri 4 Tuban, sehingga selalu berperan aktif dalam mewujudkan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan secara bersama. Adapun budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Konsep utama budaya positif yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol, yang kelima keyakinan sekolah atau kelas, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas adalah disiplin positif. Disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Guru juga harus memahami motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini ada 3 motivasi yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila guru sudah memahami motivasi perilaku yang dimiliki oleh murid mereka, maka guru dapat mengelompokkan murid tersebut termasuk memiliki motivasi yang mana. Apabila murid memilih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi masih berasal dari eksternal. Untuk itu, kita dorong untuk mencapai motivasi internal. Untuk itu, untuk memunculkan motivasi internal yang ada pada diri murid, maka guru harus mendorong tumbuhnya motivasi internal yang ada pada diri murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka dari itu, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini semua perilaku memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Adapun kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, yang kedua cinta kasih dan diterima, yang ketiga kesenangan, yang keempat adalah penguasaan, dan yang kelima adalah kebebasan. Manusia, di sini termasuk murid, itu memiliki kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Berikutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dalam hal ini, sebaiknya seorang guru itu menempatkan posisi dirinya adalah sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Komponen budaya positif berikutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Komponen budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas keterkaitan materi modul 1.1 sampai dengan 1.4, yaitu tentang keterkaitan budaya positif yang pertama dengan filosofi KHD. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang berikutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Berikutnya, budaya positif terkaitannya dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa tujuan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya mari kita refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dalam waktu yang lama jika dilakukan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasanya saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang sering terlambat datang ke sekolah dan makan permen lollipop pada saat jam pelajaran di kelas. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal
Baik, yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau pemantau lagi. Yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang akan Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan dimanapun dia berada. Berikutnya adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Dalam hal ini, saya akan menerapkan disiplin positif di SMA Negeri 4 Tuban. Adapun yang melatar belakangi dalam kegiatan penerapan disiplin positif ini adalah ada beberapa murid yang melakukan pelanggaran peraturan atau disiplin positif di sekolah. Dan di sini murid tidak suka dengan adanya peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan dihukum dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan dan dampaknya pada murid yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan murid. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Lini masa tindakan yang akan dilakukan atau langkah-langkahnya yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Dalam hal ini, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Demikian pemaparan materi tentang budaya positif pada modul 1.4 yang sudah saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.